Selamat datang di Cimamuli. Di sini kita bakal belajar menjadi trader yang paham tentang market, bukan cuma nebak arah doang. Welcome to my teaching class. Di sini kita bakal kupas tuntas itu tentang technical analysis episode pertama, yaitu tentang smart money reversal, guys. Nah, jadi gue bakal jelasin yang pertama atau episode pertama ini yaitu tentang smart money reversal terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, jadi gue gak bakal bahas dulu tentang zone atau tentang liquidity ya atau bahkan time and price enggak. Nah, jadi gue bakal bahas itu yaitu tentang smart money reversal terlebih dahulu. Ya emang di dalamnya juga itu mengandung suatu liquidity, tapi semoga kalian paham dengan penjelasan simpel gue, karena gue bakal bahas itu tentang smart money reversal itu sesimpel mungkin dan sedetail mungkin ya, supaya kalian yang masih awam itu pada paham teman-teman ya. Nah, jadi untuk video pertama itu tentang smart money reversal. Apa itu sih smart money reversal? Nah, jadi smart money reversal itu tuh suatu konfirmasi di low time frame yang biasa gue gunakan. Nah, jadi anak-anak private, mau itu the lab, mau itu basic lab, itu gue selalu kasih arahan untuk menggunakan smart money reversal untuk konfirmasi di low time frame-nya. Kenapa? Karena ini adalah suatu konfirmasi favorit gue dan menurut gue itu konfirmasi yang sangat high probability yang pernah gue pakai atau yang pernah gue temuin adalah smart money reversal. Ingat ya, yang pernah gue temuin bukan yang pernah lu temuin, Bang. Jadi ini yang pernah gue temuin. Jadi my opini gitu ya. Nah, di sini gue bakal jelasin eh gimana cara pakai smart money reversal, time frame managementnya, dan bentuknya dan step by stepnya. Ya intinya cara pakainya lah, spesifiknya itu kayak lebih kayak gimana sih. Nah, untuk cara penggunaannya ini aslinya gampang banget guys. Ya, cara penggunaannya itu aslinya gampang banget. Step pertamanya, kalian cuma perlu tandain zone di high time frame-nya atau di HTF-nya. Nah, untuk pembahasan zone nanti gue bakal bahas untuk di beberapa video ke depan ya. Jadi ada di episode 2 dan episode 3 untuk pembahasan zone. Begitupun liquidity nanti di episode-episode selanjutnya. Nah, jadi intinya step pertama ketika kalian yang menggunakan smart money reversal, yaitu kalian hanya perlu menandai zone di high time frame-nya. Step selanjutnya ya, tunggu harga masuk zone. Nah, setelah harganya masuk zone, ya kita tinggal tunggu harga melakukan pembentukan smart money reversal. Nah, bentuknya itu kayak gimana dan step by step dari si smart money reversal ini kayak gimana? Nanti penjelasannya ada lagi, guys. Nah, dan untuk masalah time frame alignment-nya atau time frame pasangannya, ini adalah time frame yang biasa gua gunakan ya. Jadi ini aslinya senyaman-nyaman kalian aja. Ya, tapi ini yang biasa gue gunakan nih kayak gini guys time frame-nya. Jadi kalau misalnya gue mendapatkan key level pada time frame monthly ya, atau 1 bulan, gue akan mencari smart money reversalnya itu di time frame H4. Nah, kalau gue mendapatkan key levelnya itu ada di weekly, gue bakal cari konfirmasinya itu di H1. Kalau daily di M15, kalau H4 di M5, dan kalau H1 gue carinya itu di M3 teman-teman ya. Nah, ini adalah pasangan time frame alignment-nya. Kalian mau pakai juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian punya versi kalian sendiri juga itu nggak apa-apa, itu bagus banget guys ya. Nah, jadi kita lanjut aja untuk ke bentuknya supaya gak lama ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bentuk si smart money reversalnya. Nah, ini adalah VOV dari LTF-nya ya. Jadi ini andai-andai ini adalah zone di high time frame-nya. Ini kita di posisinya itu lagi di low time frame ya. Misalnya lagi di LTF nih. Misal nih, ini zone H1 berarti ini kita posisinya lagi di M3. Oke, ini adalah gambaran M3. Nah, rules-nya itu simpel banget guys ya. Yang pertama, kalian tuh tinggal tunggu dulu harganya untuk masuk ke dalam zone kalian. Nah, kalau harganya udah masuk ke dalam zone kalian, nah step selanjutnya itu kita tinggal tunggu harga melakukan manipulasi atau pergerakan manipulasi ke atas. Maksudnya itu kayak gimana sih, J? Nah, jadi biasanya ketika harga masuk ke dalam zone itu biasanya ada pergerakan kenaikan terlebih dahulu. Sedikit gitu. Ini misalnya zone bui ya, ini zone bui. Nah, itu biasanya harga masuk akan menciptakan kenaikan dikit. Nah, biasanya ya retail yang awam atau bahkan yang nggak tahu, itu biasanya akan langsung open posisi long teman-teman ketika harganya ya itu udah menciptakan kenaikan dikit. Nah, sehingga stop lossnya akan ditaruh di swing low, dan untuk apa? Untuk take profit itu biasanya ditaruh di liquidity terdekatnya, guys. Kayak gitu. Nah, padahal ya ini bisa memicu memicu penurunan terlebih dahulu, guys. Kenapa? Karena biasanya ya ketika dia melakukan penurunan dan melakukan manipulasi atau pergerakan manipulasi. Nah, titik swing low-nya yang ada di sini ya ini biasanya akan menjadi titik stop hunt atau titik liquidity grab kalian, guys. Nah, sehingga saran dari gua ya ketika harganya masuk ke dalam key level kalian atau ke dalam zone kalian, nah itu kita tinggal tunggu harga melakukan pergerakan manipulasi terlebih dahulu. Lalu setelah dia melakukan pergerakan manipulasi terciptalah stop hunting. Nah, stop hunting di sini berfungsi untuk diambil terlebih dahulu
sehingga pengumpulan likuiditas itu terkonfirmasi. Kan kalian juga pernah dengar mungkinnya tentang penjelasan tentang pergerakan distribusi. Nah, distribusi yang bagus itu adalah ketika sudah terjadinya pergerakan manipulasi atau pengumpulan likuiditas. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya pengumpulan likuiditas atau penyapuan stop hunting di sini itu penting banget, guys. Ini tuh penting banget. Nah, jadi kita tinggal tunggu dulu harga melakukan kenaikan, terciptanya stop hunting, lalu melakukan penurunan, guys, ke bawah. Nah, buat apa melakukan penurunan ke bawah? Untuk mengambil stop hunting kita atau mengambil liquidity kita. Ini yang ini, mengambil liquidity kita. Nah, setelah dia mengambil liquidity kita tinggal menunggu harga untuk mengambil apa? CASD yang ada di sini, guys. CASD di sini. Nah, mungkin kalian juga bingung untuk mengetahui bentuk CASD itu yang mana. Nanti gue jelasin di marketnya, di real marketnya. Ya intinya setelah dia mengambil mengambil stop hunting atau melakukan liquidity grab di sini, kita tinggal menunggu harga untuk mengambil candle CASD kita. Nah, ketika dia udah break candle di atas candle CASD kita bisa langsung order limit, guys, di candle selanjutnya ketika dia udah close candle dengan stop loss itu ada di swing low ya, dan take profit itu ada di liquidity terdekat. Kayak gitu, guys. Nah, pokoknya contoh pergerakan simpelnya itu kayak gini ya. Kalau kalian bingung, gue bakal langsung aja bawa ke contoh real marketnya, guys. Nah, di sini gue ada di contoh real marketnya. Ini pada time frame maksudnya di Fair Excel USD ya pada time frame H1. Nah, di sini gue mendapatkan adanya zone. Ya, mungkin kalau misalnya kalian masih bingung zone ini zone apa, zone ini zone apa, nanti bakal ada di pembahasan video-video selanjutnya. Jadi di sini tuh khusus untuk konfirmasi dulu. Kenapa gue bahas konfirmasinya dulu? Karena ketika kalian udah menguasai si semak universal ini ya, atau si SMR ini atau si konfirmasi ini, kalian tuh bisa dengan mudah untuk menghafal materi-materi selanjutnya. Nah, makanya gue tuh bahas untuk si semak universalnya dulu karena itu penting banget, guys. Kayak gitu, oke? Nah, di sini gue mendapatkan zone adanya rejection block. Nah, step pertama kita tandai dulu di high time frame-nya, tandai zone. Contoh di sini gue mendapatkan adanya zone rejection block. Nah, step selanjutnya kita tuh tinggal tunggu harga untuk masuk ke dalam zone rejection block kita. Kita tunggu. Nah, seperti contoh ya, di sini harga masuk ke dalam rejection block kita. Nah, ketika dia udah masuk ke dalam rejection block kita ya, kita tuh tinggal zoom ke LTF-nya karena di sini gue menggunakan H1, LTF-nya itu tadi ada di M3 yang udah gue jelasin ya. Nah, kita zoom nih ke M3. Nah, di M3 ini kita tuh fokus untuk mencari penyapuan stop hunting atau sekiranya dia udah melakukan pergerakan manipulasi terlebih dahulu. Nah, di sini dia masuk ke dalam zone rejection block tadi yang ada di H1. Nah, dia menciptakan pergerakan manipulasi ini ke atas. Nah, sehingga di sini kita memiliki liquidity atau stop hunting yang harus diambil, guys, untuk penyapuan likuiditas. Nah, kita tinggal tunggu ya, liquidity yang ini tuh untuk diambil dulu, kita tunggu. Nah, seperti contoh di sini ya, harga itu udah ngambil liquidity kita atau stop hunting kita. Nah, ini kita tandainya ini sebagai liquidity ya, atau kalian mau namain ini sebagai total sub juga nggak apa-apa, bebas. Intinya ini liquidity yang sudah termitigasi ya, kayak gitu. Nah, intinya di sini intinya berarti pengumpulan likuiditasnya sudah terkonfirmasi. Jadi kita tuh tinggal menunggu harga melakukan distribusi kan ke atas. Nah, kita tuh tinggal tunggu harga ya untuk nge-break candle CASD-nya. Nah, mungkin di sini kalian bingung ya, candle CASD itu yang mana? Nah, ini contohnya kalau lagi bullish moment ya atau SMR bullish. Nah, kita tuh mungkin bingung untuk nyari candle CASD bullish itu di mana. Nah, kita tuh tinggal lihat aja. Di sini, ini kan candle yang ngambil liquidity-nya kan. Nih, candle yang ngambil liquidity-nya. Nah, kita tuh tinggal lihat aja candle bullish terdekat di candle yang ini. Nah, ini kan candle yang ngambil liquidity. Nah, kita tinggal cari candle bullish terdekat dengan candle yang mengambil liquidity tersebut. Nah, ini kan candle bullish terdekat ya. Ya kan? Nah, ini sampingnya candle bullish nih yang putih. Nah, kita tuh tandai di high-nya. Di sini, di close candle-nya. Di close candle bullish-nya kita tandai di sini nih di body candle-nya. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu si CASD ini atau line si CASD ini tuh untuk diambil sama harga, guys. Kita tunggu. Nah, ini seperti contoh nih di sini, guys. Ya, seperti contoh nih di sini. Ini kan candle yang ini kan ngambil si CASD-nya nih yang ini nih, yang biru ini nih. Nah, tapi dia tuh nembusnya itu bukan pakai body candle, guys. Dia tuh cuma pakai wick. Nah, ini nggak valid. Nah, yang valid itu kayak gini. Dia tuh ngambilnya itu pakai body candle. Nah, ini valid. Nah, kalau misalnya CASD kalian udah di break dengan body candle, kalian bisa langsung order buy limit.
ketika emang dia udah close candle. Nah, kayak gitu. Nah, stop lossnya ya itu kalian bisa taruh di swing low ya. Nah, untuk take profitnya ini ada dua versi. Kalian mau pakai liquidity aja nggak apa-apa, kalian mau pakai SDDV juga nggak apa-apa. Tapi di sini gue contohinnya itu pakai liquidity terdekat ya guys ya, yang ada di sini. Nah, liquidity terdekatnya kayak gitu. Nah, kita tuh bisa tarik take profitnya sampai ke sini ke liquidity terdekatnya, guys. Ya, di sini kita mendapatkan risk reward ada di 1/6,97. Oke, kita lihat pergerakan market apakah sesuai ekspektasi kita. Dia ngambil order limit kita, ya, dan menuju bem take profit kita. Ya, kayak gitu, guys. Gampang ya. Jadi emang aslinya tuh gampang banget, cuma kayak gini dong. Nah, ini untuk contoh yang bullish. Nah, kita bakal cari juga contoh untuk yang bearishnya, teman-teman. Nah, di sini gua ada contoh di USD JPY ya. Time frame-nya sama H1. Nah, di sini gua mendapatkan zone adanya pair value gap, teman-teman. Di high time frame-nya pada time frame H1. Nah, step pertama kita tandai dulu zone-nya atau key level-nya ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu harga untuk masuk ke dalam zone kita. Oke, kita tunggu. Nah, di sini dia masuk. Ingat, kalau udah masuk langsung aja zoom ke LTF karena di sini gue menggunakan H1 berarti konfirmasinya itu ada di M3, teman-teman. Nah, di M3 ini ya, gue itu tinggal menunggu harga untuk menciptakan manipulasi atau pergerakan manipulasi. Intinya berarti karena ini gue mau sell, berarti gue nunggu dulu harganya melakukan pergerakan manipulasi ke bawah, teman-teman. Ya. Nah, di sini ya kalau kalian lihat harga itu menciptakan pergerakan manipulasi ke bawah. Oke. Nah, artinya ini adalah stop hunting kita dan ini harus diambil oleh harga sebagai konfirmasi bahwa pengumpulan likuiditas. Oke. Nah, ya, kalau kalian lihat di sini fokus, di sini harga itu udah ngambil stop hunting kita nih, kita bisa tanda ini sebagai turtle soup kita. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu dia mengonfirmasi candle CASD bearish kita. Nah, ingat, kalau misalnya kalian bingung candle CASD yang mana, ini kan gue mau nyari SMR bearish ya kan, otomatis ini tinggal nyari candle CASD-nya aja. Nah, berarti kalau misalnya kita mau nyari SMR bearish, kita tinggal cari candle bearish terdekat ini. Candle bearish terdekat. Nah, kita tandai low-nya, low body candle-nya. Kita tunggu dia di break oleh body candle. Bentar. Nah, ini dia di break nih oleh body candle. Nah, kita bisa langsung order sell limit pada candle selanjutnya ketika candle yang ini udah close, teman-teman. Dengan stop loss itu ada di swing low, ya kan? Nah, maksudnya di swing high, dan untuk take profitnya kita bisa taruh di liquidity terdekatnya, guys, yang ada di sini. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan risk reward itu ada di 1/3.86. Oke, kita tinggal lihat pergerakan market. Bang. Gila nggak? Konfirmasi ini menurut gue gokil ya. Makanya ini adalah salah satu konfirmasi favorit gue karena yang pertama itu simpel banget cara pakainya dan nggak bertele-tele, nggak nyanya bla 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 gitu kan. Kita tuh hanya menggunakan dua time frame dan zone yang emang sekira kita tuh tahu, yang kita tahu aja. Misalnya nih kalian cuma mempelajari order block sama FVG, inversion sama Baker block. Jadi zone yang kalian tahu tuh terbatas. Nah, tapi itu enggak apa ya? Kayak ibaratnya itu kayak enggak enggak terlalu masalah lah kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut gua tuh ini adalah suatu konfirmasi yang bagus banget. Ya, jadi kalian bisa optimalkan buat pakai. Ya, jadi ya mungkin kalau misalnya itu aja sih yang bisa gue jelasin ya ke kalian ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalian masih bingung tentang si Smart Money Reversal ini, kalian bisa langsung aja tanyain di kolom komentar, atau kalian misalnya mau join komunitas Discord gue, linknya gue bakalan taruh di deskripsi. Ya, nanti kalian bisa ikutan diskusi di Discord gue, dan kita juga kadang ada ngadain edukasi gratis. Dan juga kalian ketika join Discord gue itu kalian bukan cuma bisa diskusi atau mendapatkan info sinyal doang atau outlook doang, enggak, kalian tuh akan mendapatkan beberapa hal penting bagi seorang trader, yaitu kalian tuh akan mendapatkan fundamental itu dari news ke impact, dan juga kalian akan mendapatkan tentang macro analisis juga berupa data dan berita, dan juga kalian juga akan mendapatkan penjelasan itu tentang cara merubah mindset dan psikologi kalian di dunia trading ini. Nah, kadang gue juga bagiin edukasi kecil-kecilan lah di Discord. Nah, makanya kalian jangan lupa untuk join, karena join Discord gue itu gratis, gak dipungut biaya berapapun. Jadi mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebaik-baiknya. DJ Family lu bakal dibimbing dia kalau nggak sampai jago, dan JMP bukan sekedar kata-kata tapi akan dibuktikan dalam aksi nyata.
bersama J Family menjadi trader yang mandiri. Gue J, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you.